Indonesia adalah negara yang terbentuk dari pertemuan 3 lempeng utama dunia, Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia menjadi satu dari negara dalam lingkar cincin api atau Pacific Ring of Fire. Bentuk paling sempurna dari bertemunya 3 lempeng utama itu menciptakan sesar Palu Koro, satu dari sesar aktif di dunia yang melintasi Palu, Sigi, dan Donggala. Mari menelusuri geowisata Palu Koro di Sulawesi Tengah, taman bumi paling unik di Indonesia. Sesar atau patahan Palu Koro mulanya bernama Fossa Saracina, nama yang diperkenalkan oleh Saracen bersaudara, Carl Friedrich dan Paul Benedict Saracen, 2 naturalis berkebangsaan Swiss. Paul dan Fritz Saracen menulis sejarah alam dan bumi Pulau Sulawesi di akhir abad ke-19. Sesar Palu Koro adalah sesar aktif yang bergerak 2 hingga 4 cm per tahun. Merupakan sesar geser yang berarah utara-selatan. 500 km panjang sesar Palu Koro, melewati laut dan darat, membelah dari utara Selat Makassar, turun ke selatan, memasuki Teluk dan membagi timur dan barat kota Palu, memanjang ke Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Poso, sebelum pada akhirnya menyambung ke sesar Matano, Danau Purba yang berdekatan dengan Teluk Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. Palu Koro adalah 2 nama wilayah sebagai penanda, Kota Palu dan Koro, nama lain dari sebuah lembah, juga sebutan lain Sungai Lariang atau Tawaelia. Pemerintah kolonial Belanda menyebut Toguan sebagai Noordwachter, penjaga utara Selat Makassar. Sebuah mercusuar didirikan Belanda sejak akhir abad ke-19 di pulau itu. Mercusuar Toguan adalah tanda betapa pentingnya arus lalu lintas perairan laut Selat Makassar. Selain Toguan, mercusuar juga didirikan pemerintah kolonial di ujung Teluk Palu, tepatnya di kawasan Tanjung Karang. Senin, pukul 4 sore, 1 Januari 1996. Gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala Richter memicu tsunami dan menghantam pesisir Pangala Siang dan Tonggolo Bibi. Rabu, 14 Agustus 1968, sesar Palu Koro bergerak, menimbulkan gempa bumi bermagnitudo 7,4, memicu tsunami dan meluluh lantakan Teluk Mapaga Balaesang, pantai barat Donggala. Warga menyebut air laut yang menerjang itu sebagai Lembo Talu.
Goya Goya Gantiro, Tokabonga Lolio, Palu, Tondo Mamboro, Motayomo, Kayu Malue Melantomo. Di satu garis pantai yang berdekatan antara Sabang dan Balaesang, dua dimensi alam menyatu sebagai keindahan. Di Sabang, danau Talaga yang bermuara di hamparan pasir putih pantai Bambahano. Di Balaesang, Danau Rano di Tanjung dan indahnya pantai Labuana. Danau dan pantai yang akan meninggalkan kepadamu kesan yang tiada terlupakan. Sesar Palu Koro adalah fakta geologis yang telah ikut membentuk lanskap sebuah lembah sejak ribuan tahun lalu, yang hari ini terbagi menjadi 3 wilayah administrasi: Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Fakta geologis itu juga ikut membentuk peradaban dan kebudayaan Kaili, etnis yang mendiami lembah, yang di timur dan baratnya berjejer pegunungan dengan aliran sungai-sungai yang bermuara ke teluk. Bekas tiang pancang menampakkan dirinya pasca gempa bumi dan tsunami 28 September 2018. Adalah tiang pancang bekas dermaga yang dihantam oleh gempa bumi dan tsunami Kamis 1 Desember 1927. Gempa bumi bermagnitudo 6,3 memicu tsunami setinggi 15 meter. Alam seperti kembali ke bentuk awalnya. Beberapa lokasi yang terdampak rusak itu mungkin dahulunya memang bukan pemukiman, atau ketika dia di sempadan pantai dia memang bukan tempat aktivitas orang gitu. Jadi tanah di tempat ini mengalami pencairan. Nah, kenapa dia bisa mengalami pencairan? Faktor utamanya itu adalah
karena gempa bumi. Nah, karena adanya percepatan gempa bumi. Kemudian yang kedua, kondisi geologi. Contohnya di sini seperti kita bisa lihat tanah-tanah yang ada di sini aluvial. Aluvial itu seperti pasir di sungai itu. Retakan permukaan sesar Palu Koro ditemukan setelah gempa bumi 7,4, Jumat 28 September 2018. Retakan permukaan memanjang dari arah Teluk di utara ke selatan, membelah Palu hingga Sigi. Bergeser utara-selatan, mengubah permukaan tanah, bentuk jalan, sekaligus merusak bangunan yang dilaluinya. Gempa bumi dahsyat itu tidak hanya memicu tsunami, tetapi juga pencairan tanah, atau yang lebih dikenal dengan likuifaksi. Bahasa Kaili mengenalnya sebagai nalodo. Likuifaksi yang terjadi saat gempa bumi 2018 adalah likuifaksi paling merusak dalam catatan sejarah gempa bumi di dunia. Balaroa Petobo di Kota Palu dan Jonoge Sibalaya di Kabupaten Sigi adalah 4 lokasi paling terdampak dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Sumber mata air panas adalah fenomena alam yang menandai aktivitas geologi di sebuah kawasan. Di sepanjang sesar Palu Koro tercatat 5 lokasi yang paling dikenal sebagai sumber mata air panas. Sumber mata air panas Mapane Tambu dan Marana Sindue di pantai barat Donggala dan Mantikole, Bora, Maima di Kabupaten Sigi. Jalan di sebelah rumah tua ini sama seperti jalan lainnya yang dirobek oleh retakan permukaan sesar Palu Koro. Bergeser sejauh 5 meter. Sisi timur jalan ke arah utara, sisi barat jalan ke arah selatan. Pevunu
berada di retakan permukaan sesar Palu Koro segmen Palu. Beberapa segmen penting sesar Palu Koro adalah segmen laut di Selat Makassar, lalu 4 segmen darat, Palu, Saluki, Moa, dan Malei. Selanjutnya, kita menuju ke retakan permukaan sesar Palu Koro di segmen Saluki. Tradisi yang masih hidup hingga saat ini adalah pembuatan kain dari kulit kayu di desa Matawe Sigi. Ina Tobani, yang sudah berusia 79 tahun, adalah maestro yang merawat kebudayaan ribuan tahun itu. Kain dari kulit batang pohon beringin atau nunu diolah menjadi rok atau topi nunu dan blus atau halili nunu untuk perempuan. Juga celana pendek atau puruka hengke buat laki-laki. Kita sudah tiba di penghujung sesar Palu Koro, di bagian selatan Kabupaten Sigi, bagian yang membatasi kabupaten itu dengan Kabupaten Poso. Menelusuri sesar Palu Koro adalah juga berarti menelusuri wisata alam, sains dan mitigasi, kebudayaan Kaili, dan misteri ilahi.